berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu, Engkau memperhatikan kami tempat ini ya Tuhan. Engkau terang sukacita Tuhan. Sukacita kami dalam setiap pelayanan kami Tuhan, biar menjadi satu sukacita bersama yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami agar kami dapat dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Selamat kami hidup. Amin. Yang di kontak RCTI dia. Malam kasihan dia latihan di badan khusus kan begitu, kalau makanya nggak pernah mau kalau latihan malam. Kalau minggu sampai jam 5 sore, ini kemarin sampai setengah 6 sore dari jam 12. Kemarin gara-gara mulai jam berapa tahu ya? Pas hari Minggu 2 ya, 2 opan datang setengah 4 ya. Iya, hari Kamis ya. Iya, parah. Jam 2 sampai setengah 6. Gitu aja latihan negara khusus. Dia tetap minimal 3-4 jam. Ngulik-ngulik minum. Kalau kemarin sih sebenarnya udah pada fase, itu nggak lama ya kemarin. Ya ada Kiel, ada Ine, ada Jerry. Iya. Minggu depan siapa ya? Menarik ya? Hah? Udah loh. Siapa ya? Fani di ini sekarang jadwal ntar 3 minggu lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan begitu juga jemaat yang mengikuti secara live streaming. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita
untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1 dan 2. Terpujilah Tuhan yang Esa, yang Maha Murah dan Maha Kasih sabar, Maha Kasih selamanya. Ingat selalu air jiwakan semua anugerah yang diberikan Tuhan padamu, semua anugerah yang diberikan padamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua,
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu kepekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang sedemikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
sentosa kini hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ku bahagia bersama dengan Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yang diambil dari Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Kita membaca secara responsoria. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah keteladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Aku rindu Kau Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Kau telah menebus dosaku, Kau kuduskan hatiku. Dalam penderitaanku, Engkaulah setia kepadamu, aku turut firman-Mu. Bila Kau percaya Yesus tinggal dalam firman-Nya, hatimu tentram dan lurus, Kau selamat bahagia, dan Engkau bunyi tentunya masuk surga yang bakar, dan semua harta surga Kau akan mewarisinya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Reminiscere 13 Maret 2022, topik Minggu berserah kepada rencana Tuhan. 01 Ibadah khusus. A. Ibadah khusus diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, di ibadah pukul 18.00 WIB. B. Sermon untuk pelayan ibadah khusus pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, pukul 19.00 WIB. Dimohon kepada seluruh pelayan tim ibadah khusus agar hadir. 02. Panitia Pesta Gotilon. Setelah warta, jemaat kita dengarkanlah sosialisasi dari Panitia Pesta Gotilon. B. Rapat Panitia Pesta Gotilon diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 13 Maret 2022, pukul 12.00 WIB. Dimohon kehadiran semua panitia dan perhalado. Warta ini sekaligus sebagai undangan. 03 Pertanggungan Wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Diharapkan semua warga jemaat untuk mengikutinya di rumah masing-masing dan dapat memberikan persembahan melalui sintua wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk Jumat tanggal 18 Maret 2022 adalah wilayah 5. Jadwal pertanggungan wilayah dapat dilihat di warta jemaat yang ada pada kita. 04. Periodisasi seksi. A. Jadwal periodisasi seksi-seksi sebagai berikut. 1. Seksi lansia hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 jam 10 WIB. 2. Seksi perempuan hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 waktu jam 16.00 WIB. Seksi AMA hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 waktu jam 12.00 WIB. 4. Seksi Remaja dan Posobulung hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 waktu melalui Zoom. B. Bagi anggota dewan yang mau turun jabatan menjadi pengurus seksi agar membuat surat pengunduran diri selambat-lambatnya tanggal 16 Maret 2022. C. Rencana pelantikan seksi-seksi periode 2022 sampai 2024 di hari Minggu 3 April 2022 di ibadah pukul 10.00 WIB. D. Untuk seksi yang harus melalui penetapan rapat perhalado agar dewan yang bersangkutan memberikan nama-nama yang dijaring untuk diseleksi dan ditetapkan rapat majelis. Kita doakan periodisasi seksi-seksi tersebut berjalan dengan baik. 05 Siasat Gereja RPP HKBP. Mulai hari ini, Minggu tanggal 13 Maret 2022, dikenakan siasat gereja Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangion RPP kepada Saudari Istantini Sumitro Boru Simamora, alamat Jalan Ketapang, Gang Kenangan RT 07 RW 01 nomor 24 wilayah 10 oleh karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. 06 Dewan-Dewan, 06.1 Dewan Koinonia, 06.1.1 Seksi Sekolah Minggu. 1. Perheheon Sekolah Minggu 2022, acara puncak perheheon diadakan pada hari tanggal Minggu 13 Maret 2022 waktu jam
13.00 sampai 15.00 WIB. Kegiatan secara live streaming. A. Pengumuman pemenang setiap rangkaian lomba. B. Penampilan pemenang lomba. C. Kuis best kostum. D. Perayaan puncak perheheon. 07. Anak lahir. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Hardi Putra Sinaga Indriana pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 yang beralamat di Jalan Lebaksari, RT 011, RW 005, Tanjung Barat, Wilayah 1, anak dan ibu dalam keadaan sehat. 08 Jemaat meninggal. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 telah meninggal dunia Bapak James Butar-Butar SPD, umur 59 tahun, suami dari Ibu Nurlaili Boru Gultom SPD, alamat Jalan Peltangan nomor 33, RT 009, RW 005, Wilayah 1. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 09. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan 19 Maret tahun 2022. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Marilah kita dengarkan sosialisasi dari Panitia Pesta Gotilon 2022. Shalom. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami hormati Amang Pendeta Tambun, kemudian yang kami hormati Amang dan Inang Parhalado dan para sintua HKBP Pasar Minggu, yang kami kasihi Opung, orang tua kami, Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu, dan juga yang kami kasihi anak-anak kami, remaja dan Aposobulung HKBP Pasar Minggu yang hadir kebaktian hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Puji syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus atas kasih dan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk beribadah pada saat ini. Atas nama Panitia Pesta Gotilon, kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang Pendeta dan Amang Inang Parhalado dan seluruh jemaat atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan perayaan Pesta Gotilon ini. Adapun Pesta Gotilon tahun 2022 ini mengusung tema mengucap syukurlah di dalam segala hal, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dengan subtema Pesta Gotilon 2022 merupakan anugerah dan wujud pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, khususnya di tengah pandemik ini. Dalam Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu 2022 terdapat beberapa rangkaian kegiatan pengumpulan dana, yaitu amplop ucapan syukur yang akan dimulai hari ini. Kita bisa lihat di setiap warta ada amplop seperti ini
Nanti bisa diserahkan di depan setelah acara kebaktian. Kemudian silua wilayah. Silua kategorial punguan-punguan yang ada dalam gereja ataupun di luar gereja. Lelang panitia berupa barang-barang yang bisa ditanyakan secara langsung kepada situa wilayahnya masing-masing, kami panitia atau gereja. Penjualan kupon berhadiah. Kupon tersebut akan dijual Rp25.000 per lembar, serta persembahan ke depan pada perayaan pesta nantinya. Adapun puncak acara pesta Gotilon tersebut akan diselenggarakan pada hari Minggu di tanggal 26 Juni 2022 dengan pelayanan ibadah minggu hanya 1 kali dan kemudian dilanjutkan dengan acara pesta seperti makan bersama, lelang barang, penyerahan barang, tortor, dan sebagainya. Maka dari itu, terobosan yang akan coba kami lakukan sebagai panitia adalah lelang makanan, buah, dan sebagainya akan kami siapkan seminggu sebelum hari H, sehingga tidak terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk lelang. Target panitia pada hari H hanya penyerahan barang lelang dan perayaan pesta dan sebagainya. Setiap persembahan yang diberikan jemaat melalui amplop ucapan syukur akan disediakan di pintu gereja pada setiap ibadah sampai hari H, dan juga persembahan melalui situa-situa wilayah kita. Dan persembahan ucapan syukur melalui kategorial akan kami umumkan melalui warta jemaat, sehingga tidak ada satupun yang terluput dari peran serta jemaat pada pesta dan perayaan pesta Gotilon tahun ini. Kita mempunyai rekening bank mandiri tersendiri dengan atas nama HKBP Pasar Minggu Kepanitiaan. Apa itu pesta Gotilon? Kalau dulu adalah pesta panen, sekarang adalah wujud ekspresi kita atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ucapan syukur kita karena Tuhan telah memberikan terlebih dahulu kasih-Nya kepada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kami, panitia dan gereja, secara khusus ingin mengundang dan melibatkan kita yang muda-muda, remaja, naposo bulung, keluarga muda untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi di Pesta Gotilon 2022 ini. Besar atau kecil, semua itu adalah ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan kita. Dalam tahun kesehatian ini, marilah kita semua dapat sehati, sepikir dalam melakukan pelayanan lewat acara Pesta Gotilon 2022 ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kita semua kesehatan di tengah pandemik yang masih berjalan, agar kita dapat menjalankan semua rangkaian program Pesta Gotilon 2022 dengan penuh sukacita dan hanya demi kemuliaan nama-Nya. Amin. Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Pikiran dan perbuatanku
Angkatkanlah tanganmu, melakukan firman-Mu. Langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Serahkan kepadamu, hanya pada Tuhanku suara dan nyanyianku untuk memuliakan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku temukan Tuhan Yesus, ku tinggalkan dosaku. Hanya Yesus junjunganku yang bebaskan jiwaku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mengikuti ibadah kita di pukul 7 melalui live streaming, dan terlebih Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah kita di gerejanya pada saat ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pada minggu kita pada saat ini yaitu Minggu Reminiscere, kita dibekali dan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya bacakan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab,
Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di minggu reminiscere ini kita diingatkan supaya kita berserah kepada setiap rencana Tuhan. Molo didok hata Batak, marguru tulomoni rohani debata, berserah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika dipertanyakan pada kita pada saat ini, apakah kita dalam saat ini penuh dengan ketakutan? Sudedora amang dot tamu kita adong biarta ya. Adong biarta. Semua kita manusia ini ada ketakutan. Ketakutan itu bukan soal besar maupun soal kecil. Kenapa ketakutan itu menghampiri hidup kita? Itu terjadi ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sehingga Allah membuang atau melarang Adam dan Hawa, mengusir mereka dari Taman Eden. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kita zaman kita sekarang ini, siapapun orangnya, bagaimanapun kekuatannya, bagaimanapun bentuk fisiknya, berotot pun atau tidak berotot, yang pintar pun atau yang tidak pintar, yang berilmu pun atau yang tidak berilmu, yang profesor pun dikatakan ataupun yang tidak profesor, kalau kita tanya pada mereka, adakah ketakutannya? Pasti ada ketakutannya. Karena itu saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, terlebih pada zaman kita sekarang ini, ya. Pada zaman kita sekarang ini begitu banyak ketakutan yang menghampiri kehidupan kita, terlebih tentang penularan virus COVID-19. Pasti semua ketakutan. Mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua pada zaman kita sekarang ini, siapapun orangnya penuh dengan ketakutan. Tetapi saudaraku, ketika tidak ada ketakutan itu, coba kita bayangkan apa yang terjadi. Pasugeri dan adong biar di roha di bagasan rata di zaman kita sekarang ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi ialah pasti banyak kita dalam keadaan kematian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untunglah ada ketakutan di dalam diri kita. Sehingga orang pintar mengatakan, Tuhan ima adong biar untunglah ada ketakutan itu di dalam diri kita. Terlebih orang kita Indonesia ya banyak kali untung. Udah tahu kecelakaan, patah tulangnya, untung masih hidup. Terbang untung. Untunglah ada ketakutan. Kalau tidak ada ketakutan itu tadi yang terjadi Bapak Ibu. Pasti kita akan melakukan suka-suka kita. Yang mungkin itu membawa kematian bagi kita, kita tidak peduli.
akan kita terobos. Bahkan kematian itu pun menghampirkan kita. Kita tidak perlu takut. Alani dokon, untunglah ada ketakutan. Kalau tidak ada ketakutan abang dan inang dan bapak ibu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita semua ini sudah penghuni neraka dikatakan di sini. Sudah penghuni. Kenapa? Mungkin kita untuk apa kita bergereja? Untuk apa lagi kita bersekutu kepada Tuhan? Untuk apa kita lagi berserah kepada Tuhan? Itulah kalau tidak ada ketakutan. Apalagi sonario nanti. Nata pehita mar minggu amang do tamuinang dia palatikon. Pasti do adong biarta. Kita tidak tahu. Ya mungkin dikatakan di sini terlebih di zaman kita penuh dengan penularan COVID-19 ini. Di gereja aja ada COVID kok. Nah, takut. Pasti takut. Karena itu Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus tadi itu makanya saya katakan untunglah ada ketakutan itu sehingga kita pada zaman COVID ini kita mau divaksin. Kalau tidak ada takut kita tidak akan divaksin. Dan kita mau mengikuti protokol kesehatan supaya tidak terjadi di tahun yang kemarin. Begitu banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita penuh dengan ketakutan. Kita takut, kita tidak mempunyai apa-apa. Seperti apa yang mau kita makan pada hari ini. Jadi udang pola kita mabira teh molodang adok pola kita dia pala di zaman kita sekarang ini. Jangan takut yang walaupun kita tidak bisa menikmati seperti yang dinikmati oleh saudara-saudara kita. Jangan takut amang dan inang ketika saudara-saudara kita menikmati mungkin bisa berjalan-jalan di zaman pandemi ini. Jangan takut. Bisa berlibur ke Bali, bisa berlibur kemana saja. Jangan takut. Masak do apalagi akai nanti. Ibering dongan na. Tugina mata buna tiap hari merdalani. Hana masih benok na. Apala sial langon ganup hari puang. Ini sinari sadarion ba ido sial langon. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang di dalam nama Tuhan Yesus. Itu tadi. Terlebih pada saat ini, terlebih amang dan inang, terlebih buat keluarga-keluarga muda atau keluarga kita pada saat ini. Maaf. Jangan takut mungkin pada saat ini kita belum diberikan keturunan seperti yang dialami oleh Abraham. Walaupun kita pada saat ini tidak diberikan generasi penerus. Alana dia mau kadungan torok do hita kacolma mebir alani. Sotunggabiah. Terlebih banyak anak juga kita juga takut. Banyak anak kita juga takut. Takutnya kenapa? Bisakah aku bisa nanti menyekolahkan anak-anakku ini? Takut kita apa lagi? Apakah anakku ini nanti bisa anak-anak baik atau bisa terjerumus melakukan kejahatan-kejahatan di dalam kepemudaan? Kenakalan remaja pada saat ini, kenakalan pemuda pada saat ini. Untunglah dikatakan tadi orang pintar mengatakan, untunglah ada ketakutan itu di dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, dari mana asal ketakutan ini? Dia do robiari. Itu tadi saya katakan, kedatangan ketakutan itu adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Menjamur leni, menyebar leni. Seperti apa? Seperti virus kita zaman ini. Pertama-tama di Tiongkok terjadi ya Tiamang. Itu terjadi di Tiongkok, dikatakan di Cina. Bisa menjamur ke seluruh dunia. Demikianlah di dalam kehidupan kita manusia. Dosa membuat dunia menjadi dunia yang penuh dengan ketakutan. Itu memang sudah akibat daripada dosa. Karena itu supaya kita tidak penuh dengan ketakutan, Tuhan Yesus tadi dikatakan Tuhan Yesus telah mengambil ketakutan itu.
Mabut dikatakan mencabut ketakutan itu dari mana? Dan melalui kematiannya di kayu salib. Dia bangkit dari kematiannya. Ketakutan itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Itu makanya dikatakan peristiwa yang penting dikatakan pada kita pada saat ini. Dikatakan janganlah takut. Ulah kamu biar. Janganlah takut. Udah kamu biar, karena Tuhan Yesus telah mengalahkannya melalui kebangkitannya dari kematian. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada kita? Ternyata Abraham yang terkenal itu sebagai opung dina porsia, bapak-bapak orang yang percaya, pernah rupanya dia ketakutan. Berarti Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun orangnya pasti, orang pilihan Allah juga ada pernah ketakutan. Sudah bapak-bapak orang percaya dikatakan, sudah opung nina porsia ina satu sanarion bahwa Abraham itu ada ketakutannya. Malah karena ketakutannya, imannya Bapak Ibu, imannya dikatakan sampai bisa surut. Bahkan imannya bisa terombang ambing karena ketakutannya sendiri. Karena itu Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat Abraham menjadi takut? Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa melihat di pasal 14 ini ketika dia mengalahkan Raja Kedolaomer dengan mengalahkannya. Kekalahan daripada raja itu bukan karena kekuatannya, itu karena apa? Karena bantuan daripada Allah itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu, ada di dalam pikirannya, dia membuat kekuatannya sendiri, berpikir, ketika aku kalah, ketika aku mengalahkan itu, sehingga dia ada di dalam pemikirannya mengatakan, gimana nanti ya? Ketika sudah kukalahkan tadi Raja Kedolaomer itu, bagaimana nanti dia balas dendam? Mati mau ina. Gak dipangasahong guguna. Dia mengapakan pemikirannya, kekuatannya sendiri. Gabi apa? Jadi dia takut. Karena itu si payung madihito. Karena itu ini adalah sebagai kata si payung madihita. Asaditki monak kita. Ketika kita menang, jangan berani dikatakan pada saat ini meninggikan hati kita. Jangan pernah kita meninggikan hati kita. Namandok alani dirita boy hita monang. Karena kekuatanku, karena perbuatanku, karena apa yang aku buat, aku bisa sehat sekarang ini. Tidak. Jangan pernah kita katakan Bapak Ibu. Alai naik terus kita martanya. Tetapi maulah kita terus berdua selalu terus menerus supaya Tuhan memberikan kekuatan laho membuat kita berani untuk melawan ketakutan kita itu. Yang kedua, ketakutan yang dialami oleh Abraham adalah ketika dia tidak mempunyai keturunan. Ketika dia tidak mempunyai keturunan. Sianahinan ketika dia berangkat dari tanah kampungnya sendiri sampai kepada tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah, belum diberikan oleh Tuhan. Terlebih mah dihitalak bata ate omma dohonon dia mau kadongan perbulan na balga di keluarga ate. Anggo na julu ate. Na julu mau nate. Molodang adong yanakon manang maryanakon no anak. Apalagi kena tututa pitoraha may dokon siakonihin nalo. Langsung itu kita mengatakan, terlebih orang Batak kita yang zaman dahulu. Kenapa itu Bapak Ibu tiran? Mulu suadong dope di tubuhan dak ido Allah nadiba mangalap burna asing musengate. Sehingga terjadi apa lagi? Ibangulion museng anaknya. Ibangulion museng anaknya.
Manang sekarang ini ya sudah banyak kecanggihan sekarang ini ya, mengadopsi anak juga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah ketakutan daripada Abraham dan Sarah istrinya. Buhadu nunau mati. Bagaimana ketika aku nanti mati, padahal aku tidak mempunyai keturunanku. HP ada anak daripada si Eliezer, itulah yang menjadi itu yang menjadi keturunan, yang mewarisi keturunanku, itu yang mewarisi daripada hartaku. Siapa nama nuruson gua huina? Siapa yang menjadi mewarisi nama aku? Gabi na posok ku si Eliezer ma. Hamba ku si Eliezer namanya sudah ka altraki. Diuji ma museng. Diuji mah di leon si agar. Asa siani boy di tubuhan. Diberikan harga pembantunya hambanya supaya ada keturunannya, supaya ada anak mereka. Tetapi apa amang? Itu tidak diberikan oleh Allah. Karena apa amang donina? Karena Tuhan telah berjanji bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Karena itu Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Abraham takut, datang firman Tuhan kepada Abraham. Dikatakan di ayat 1, janganlah takut Abraham. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Kata, upamu sangat besar. Apa yang mau dikatakan oleh Allah kepada Abraham di sini? Oh Abraham, kamu jangan takut. Apa yang terjadi di dalam kehidupanmu, biarkan Tuhan yang mengaturnya. Biarkan aku yang mengaturkannya. Jangan takut, saya Tuhan yang akan membereskanmu. Itu yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan pada saat itu. Karena apa? Karena dia adalah perisai. Lobu-lobu didokon. Karena Tuhan adalah perisai. Kita mengetahui apa itu lobu-lobu, apa itu perisai. Di zaman dahulu amang Dota Minang itu adalah sebagai alat perang, penangkis. Kalau kita sudah memakai itu untuk menangkis senjata, itu kita sudah merasa nyaman pada saat itu. Contohnya, molo presiden ketika presiden di parade itu tameng itu. Parade tameng sampai tamengnya itu adalah orang hidup. Baris ring pertama, ring 2, ring 3 sampai hidup, orang hidup. Supaya apa? Supaya presiden itu tidak terancam. Tetapi Bapak Ibu, apa yang paling hebat? Kita lihat lebih hebat yang dialami oleh pada Abraham. Apa yang dialami Abraham? Perisainya Allah itu sendiri. Perisai yang hidup itu adalah Allah itu sendiri. Artinya kebal dosa Abrahami. Karena apa? Karena ada Allah yang menjadi perisainya. Itu kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, namandok pabua dang tarapas manang ise hita sia tangani Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mengambil kita orang percaya ini dari tangan Tuhan itu Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang harus kita pegang pada saat ini. Tuhan memberikan kita di Leon Debatado tuh kita. Ini yang harus kita pegang. Pasti ada ketakutan kita pada saat ini. Pasti. Pasti ketakutan itu seperti perekonomian kita pada saat ini. Pada saat ini perekonomian ini kita katakan kita tidak tahu kapan ini perekonomian ini bisa berhasil dengan baik. Pasti kita takut. Pasti ketakutan kita pada saat ini mungkin kita sudah begitu lama kita mencari pekerjaan.
Bahkan juga pada saat ini usaha kita tidak berjalan dengan baik. Pasti ketakutan kita pada saat ini karena anak-anak kita begitu banyak dihampiri oleh kenakalan remaja, kenakalan pemuda sekarang ini. Tidak turut kepada orang tua kita pada saat ini. Kita takut tidak mempunyai pekerjaan. Kita takut kepada orang pemuda. Kita takut karena kita tidak mendapatkan jodoh. Begitu banyak lagi Bapak Ibu. Mabiar ala serodo pe sirokap di todi. Ala sodapok mudo pe karijo. Itu ada apa? Alamiah. Semuanya ketakutan kita itu Bapak Ibu itu adalah alamiah. Dikatakan pada saat ini. Alai, tetapi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Kita diingatkan. Unang luas biari mamul gakor. Jangan biarkan ketakutan itu menghantui kehidupan kita. Jangan biarkan ketakutan itu selalu menghampiri hidup kita. Membayang-bayangi kehidupan kita. Membuat kita sedih. Membuat kita game marsak. Membuat kita game mabdile. Kadang-kadang juga karena ketakutan itu. Kadang-kadang manusia sekarang ini sudah mengambil jalan pintas setelah kita gabe bunuh diri. Dia hanya ketakutan karena ketakutan semuanya. Dia sampai menghilangkan nyawanya sendiri. Karena itu Bapak Ibu dikatakan pada saat ini jangan takut siapapun dan apapun tidak akan bisa merampas kita tanpa seizin Allah. Karena ada kuasa Allah yang maha kuasa yang mau menjadikan perisai hidup. Dia mau menjadi perisai hidup di dalam hidup kita. Dia mau menjadi benteng. Dia mau menjadi benteng di depan kita sendiri. Karena itu jangan takut. Tetapi ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya dikatakan asal kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya ke tangan Tuhan. Itu persoalannya. Mari serahkan dengan penuh kehidupan kita ini ke tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ternyata di awalnya kita lihat Abraham sangat ragu-ragu. Yang walaupun Tuhan sudah mengatakan Abraham janganlah takut. Tetapi dikatakan di sini dia takut. Bahkan Tuhan mengatakan janganlah takut, upahmu besar dikatakan. Upahmu besar, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ragu-ragu Abraham. Dia ragu, dia penuh takut. Ada keraguannya, ada keputusasaan. Ada ketika dia merasa menderita, sehingga dia mendakwah. Dia membantah kepada Tuhan, dikatakan di bahwa setiap bahasa biasa, bahasa sehariannya sering kita katakan nagudang katam. Abraham mungkin sampai mengatakan banyak kali perkataanmu Tuhan. Mulai dari aku berangkat dari tanah kampungku Uskardim sampai sekarang aku belum kau berikan keturunan. Janjimu mengatakan bahwa keturunanku sampai bintang-bintang di langit. Tapi sampai saat ini apa gudak katam. Sampai demikian dikatakan oleh Abraham. Nah gudah kata Tuhan. Upama saya balgan nimudo. HP anak koku pe soado. HP so mungkin biau bertubuhan anak indah. Karena apa? Usianya sudah menua. Bayangkan kita Sarah juga sudah menua. Dia sudah sampai mengatakan demikian. Keraguan-raguan yang sangat luar biasa terjadi dalam diri Abraham. Demikian juga pernah kita merasakan itu amangatnya. Keraguan-raguan itu mungkin menimpa dalam kehidupan kita ketika mungkin ada nazar kita diberi katakan oleh Tuhan. Percayalah, aku akan memberikan engkau gini. Tetapi tahun bertahun perjalanan ini kita menunggu janji Tuhan itu tidak kunjung hadir. Mungkin keraguan-raguan itu pun sangat kuasa.
Mungkin juga ketika sudah berlama-lama janji itu diingatkan kembali, percayalah, pasti dia kata Pak udah kube hatamna. Apalagi kita kacol ma peate. Molo pitoradong na marjaji tu hita seminggu pe. Ate. Seminggu pe molo marjaji ta dokko masa darion. Waduh puang, boy do lenom muna. Toy Pak tanggal na saon na. Tapa ingot, tahu apa udah kumatam. Nah udah ngapal cemuina. Pasti kita mengatakan demikian, Bapak Ibu. Keraguan yang sangat luar biasa. Itu kita lihat Tamang dan Inang. Kepercayaannya, demikianlah kepercayaan itu. Demikianlah iman itu. Iman itu tidak langsung matang. Iman itu tidak langsung matang. Sama itu seperti buah. Buah itu tidak langsung matang ketika dia menjadi bunga langsung besar langsung matang. Tidak, ada prosesnya. Ada berproses. Sifatnya kadang-kadang seperti ombak laut, pasang surut dikatakan. Jala jejok duri. Itu mungkin sering menghampiri hidup kita Bapak Ibu. Tiap hari pasti menghampiri hidup kita. Pertanyaan itu pasti menghampiri hidup kita. Karena itu dimulai dengan keraguan. Tetapi ada bedanya. Memang Abraham sangat penuh dengan keraguan-keraguan sangat luar biasa. Tetapi perbedaannya Bapak Ibu. Keraguan-keraguan daripada Abraham diserahkan penuh kepada Allah. Dia menyerahkan penuh kepada Allah. Tetapi terkadang kita manusia sebaliknya yang kita lakukan. Terkadang keraguan-keraguan yang kita alami sering kita mencari jawaban dari yang lain. Tetapi Abraham tidak. Yang walaupun tadi dikatakan pagodaku hatam Tuhan, tetapi dia tidak mencari keraguan-keraguan itu mencari jawaban dari Allah lain. Dia tidak. Tetapi dia menyerahkan penuh kepada Allah. Dan itulah di tempat Tuhan imannya. Dari keraguan-keraguan itu dia percaya. Bayangkan kita dari keraguan-keraguan yang sangat luar biasa itu. Tetapi ketika Abraham menyerahkannya kepada Allah, dia percaya. Sehingga Abraham dikatakan bapa orang percaya. Sama seperti Thomas teh. Ulu do hita sampai si dokon molo soporsia do ngata. Ulu do dokon asong si Thomas do hote. Thomas demikian halnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai Thomas mengatakan ketika aku tidak melihat Tuhan Yesus langsung, tidak bisa meraba tangannya langsung melihat langsung lubang paku yang ada di tangannya. Aku tidak percaya. Tetapi ketika dia melihat, dia langsung percaya. Thomas dari keraguan-raguannya dia langsung percaya yang sangat kuat. Sama halnya dengan si Petrus. Petrus juga sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Ketika Yesus di pengadilan yang mengatakan ini murid Yesus, oh tidak, saya tidak murid Yesus. Hanya untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi Bapak Ibu, dari keraguan, dari penyangkalannya itu, Petrus juga menjadi sangat kuat imannya. Sekarang Bapak Ibu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengatasinya? Bagaimana kita bisa mengatasinya? Mengatasinya seperti yang dilakukan oleh Abraham, yaitu serahkanlah keraguan-raguan kita itu supaya dituntun oleh Roh Kudus. Maka itu akan berubah menjadi iman yang kokoh. Itu akan menjadi iman kita yang kokoh. Walaupun keraguan-raguan itu menghampiri hidup kita Bapak Ibu. Terlebih kepada anak-anak kita pada saat ini mungkin. Terlebih di dalam masa depan mereka penuh dengan keraguan-raguan karena di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan kita katakan, kalau dikatakan anak-anak kita, Mak, gimana ya masa depanku ini?
Jangan langsung kita katakan, tidak ada kepercayaanmu, tidak ada imanmu. Unang pitartadokso nih. Tetapi mari kita ingatkan kembali, supaya dia menyerahkan seluruhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita ingat bahwa Tuhan tidak akan dangadong nasoparta partupa debata. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Semuanya bisa dilakukannya. Itulah spesialisnya ya. Mujizat spesialisnya. Apakah kita pada saat ini masih percaya banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita masih percaya bahwa Allah kita yang kita imani itu adalah bahwa mujizat sebagai spesialisnya? Yang perlu dari kita adalah percaya saja. Ini yang perlu pada kita, percaya saja. Imani. Pasti mujizat itu akan nyata, akan terjadi dalam hidup kita. Itulah yang dapat dirasakan oleh Abraham. Karena imannya yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Bayangkan kita, karena iman daripada Abraham itu, janji Tuhan yang tidak masuk akal itu menjadi iman. Jadi percayalah dia. Karena itu Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus, iman itu jauh di atas logika kita. Itu dikatakan Bapak Ibu kalau kita baca nanti di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang dikatakan. Sekali lagi mau dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mujizat adalah spesialisnya. Dialah ahlinya. Dia itu akan dan itu akan terjadi bagi kita yang mau percaya. Bagi orang yang percaya itu akan terjadi. Tetapi bagi orang yang tidak percaya itu tidak akan terjadi. Tetapi bagi orang yang percaya, dan mujizat Tuhan masih terjadi hari ini. Hari ini akan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu juga diperuntukkan bagi kita semua yang benar-benar mau percaya kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini Amang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin pada saat ini kita mengharapkan kesembuhan dari akan sakit penyakit yang telah menghampiri menghinggapi bertahun-tahun di dalam kehidupan kita. Mungkin juga pada saat ini juga mungkin ada pada saat ini yang kita yang damba-dambakan selama ini sudah begitu lama, anak-anak supaya kita dihadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin ada juga yang mau kita cita-citakan pada saat ini belum juga tercapai. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan bisa melakukan apa saja bagimu. Hanya persoalannya percaya saja. Karena itu mari kita serahkan seperti apa yang dikatakan nama minggu kita pada saat ini, reminiscere. Berserah kepada rencana Tuhan. Rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ini adalah rencana yang baik. Karena itu Bapak Ibu yang di dalam nama Tuhan Yesus yang terakhir, yang mau dikatakan bagi kita, takas matahaporsiai. Mari kita imani Tuhan itu, bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita buang keraguan-raguan di dalam kehidupan. Abolokon sudah keraguan-raguan do akasaritamina. Apalagi na gudang kita masarita terlebih masarita ni akan pergumulat tanong gudang. Ala ni abolokon nih. Buang itu. Semua ceritamu yang mungkin kita tulis pada saat ini mungkin tidak bisa kita begitu banyak lembaran ketika kita tulis, tetapi itu dikatakan buang itu. Imani dia. Haposi ibana.
lehononado aka pinangidom. Tuhan akan memberikan apa yang mau diberikan kepada kita. Karena Allah mampu melakukan mujizat dalam hidup kita pada hari kita. Asal kita mau percaya. Dungi ahamedokon. Dungi pitorma hita bahenonna di bahenonni debata alani haposyata. Kemudian kita dibenarkan karena apa? Karena iman kita sendiri. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan menjalani kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah akan firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Di mana Tuhan meneguhkan iman kami pada saat ini. Supaya kami berserah kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Memang di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, di masa perjalanan hidup kami ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memang adalah Allah yang penuh dengan kebaikan. Tetapi akibat dari proses perjalanan hidup ini, sering di dalam kehidupan kami penuh dengan keraguan-raguan akan janji-Mu, akan mujizat-Mu yang akan menghampiri kehidupan kami. Seperti yang dirasakan daripada hamba-Mu Abraham. Ketika Kau panggil dia dari tanah kampung halamannya Uskardim. Kau berjanji akan memberikan tanah dan memberikan begitu banyak keturunan. Tetapi di dalam proses perjalanan kehidupannya, sehingga dia mencapai umur yang sudah sangat menua, janji-Mu belum Kau berikan. Penuh dengan keraguan. Demikian juga kami ya Tuhan. Mungkin segala sesuatu yang kami rencanakan belum tercapai. Sudah begitu lama kami inginkan. Tapi Kau yakinkan kami pada saat ini ya Tuhan. Supaya keraguan-raguan kami itu tidak kami cari dari tempat yang lain, terlebih dari dunia ini. Tetapi kami mencarinya itu hanya berserah kepada Tuhan. Karena kami yakin bahwa tidak ada yang tidak mustahil yang akan Kau lakukan. Karena mujizat adalah spesialisme. Yang tidak bisa kami pikirkan, yang tidak masuk akal kami, bisa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu mampukan kami, kuatkan kami ya Tuhan. Supaya dari keraguan-raguan itu maka iman kami penuh dengan Kau. Terlebih di dalam menjalani kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Karena itu kami serahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Jiwa dan raganya kami serahkan kepada-Mu. Agar Tuhan selalu memelihara. Agar Tuhan selalu menuntun. Agar Tuhan selalu menjauhkan dari mara bahaya. Tuhan juga memberkati segala apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Melalui tangannya, pemikirannya, usaha, apapun ya Tuhan. Biarlah itu menjadi sukacita bagi mereka. Dan ajar para jemaat-Mu ketika mereka menerima itu. Supaya mereka bersyukur, memberikan syukuran kepada Tuhan melalui gerejanya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi segala proses program daripada gereja-Mu yang akan kami langsungkan setiap dalam ibadah. Di dalam setiap dalam program baik itu 3 dewan. Bahkan melalui para tahun kami yakin dan percaya Tuhan. Jika kami saling sehati sepikir. Jika kami saling memikirkan kepentingan Tuhan. Maka semuanya itu akan bisa berjalan dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan akan firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Sehingga kami akan pulang sebentar lagi, kami akan di dalam sukacita penuh dan firman-Mu itu akan menjadi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita bernyanyi sambil kita menyerahkan persembahan kita.
lihat semua ciptaannya yang terkecil dan terbesar. Tuhanlah yang menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Pengharapanku di daratlah di waktu manapun, kepadanya ku percaya. Bapa di surga sumber hidupku, walaupun badai ombak menderu. Kita bangkit berdiri. Aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, harta juga milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Gue bisa tuh kayak gitu. Kok jadi ngaco? Jadi ya, pas pertama gue nyanyi nih, kayaknya gue yang salah apa ya? Pertama tuh, oh masih benar. Pertama masih benar kan? Kok ketiga kayaknya gue salah. Kecil dan terbesar, Tuhanlah yang menjaga